Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini, hari Minggu sesudah kita bersama-sama memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menantikan kedatangan Tuhan. Saudara, ada sebuah lagu. Lagu ini bagus sekali. Bukan hanya sekedar nadanya yang enak untuk didengar, tetapi yang utama adalah kata-kata yang tertulis dalam lagu ini. Saudara, lagu ini diberi judul Jam Kehidupan. Kata-katanya seperti ini, saudara. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti. Cepat atau lambat, tak seorang pun tahu bila waktunya, dan seterusnya. Secara lagu ini ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Yang diajarkan adalah seperti ini, saudara, bahwa kehidupan kita ini itu ibaratnya seperti jam yang berputar dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam. Hidup kita seperti jam yang berputar. Saudara, akan tiba waktunya jam yang berputar itu akan berhenti. Seperti itu juga kehidupan kita. Ada saatnya jam itu akan berhenti seperti jam. Dia berhenti karena rusak, dia berhenti karena baterainya habis, dia berhenti karena sudah tua. Demikian juga dengan kehidupan kita. Akan tiba waktunya, kehidupan kita juga akan berhenti. Kapan itu, saudara? Tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa hari ini, bisa besok, bisa minggu depan, bisa nanti. Tidak ada seorang pun yang tahu. Seserah hal yang seperti ini tentu saja kita tahu. Tetapi lebih daripada sekedar kita tahu, yang lebih penting adalah hal yang seperti ini harus kita sadari. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Cepat atau lambat, jam kehidupan kita akan berhenti. Persoalannya, saudara, adalah bahwa seringkali kita tidak sadar dengan kenyataan seperti ini. Ketika hidup kita baik-baik saja, ketika kita sedang senang, ketika kita sedang sehat, ketika kita bekerja untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, kita hidup seolah-olah hidup ini tidak akan pernah berakhir. Butuh kesadaran, saudara, bahwa jam kehidupan kita akan berhenti. Dan kalau itu berhenti, kalau waktunya tiba, dalam keadaan seperti apa kehidupan kita akan berakhir? Dalam keadaan seperti apa jam kehidupan kita akan berhenti? Apakah kita berada dalam keadaan sebagai orang yang percaya, yang mengikut Tuhan dengan setia? Atau kita adalah orang-orang yang begitu jahat, yang hidup di dalam dosa? Kalau jam kehidupan itu berhenti sekarang ini, seperti apa kehidupan kita?
Sadar saudara, sebelum tiba waktunya, masa ini adalah masa penantian. Masa di mana kita menunggu sampai waktunya tiba. Saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tadi kita dengar, yang tadi kita baca. Ini adalah peristiwa sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi saudara, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Lalu selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kemudian dia pergi naik ke surga. Firman Tuhan mengatakan, setelah para murid melihat sendiri Tuhan Yesus naik ke surga, naiknya Tuhan Yesus ke surga itu adalah saat di mana Tuhan itu dimuliakan. Dikatakan para murid itu kembali ke tempat mereka. Mereka menantikan janji Tuhan. Janji bahwa Tuhan akan datang kembali. Janji Tuhan akan memberikan penghibur buat mereka, yaitu Roh Kudus. Jadi mereka sedang menantikan kedatangan Tuhan. Mereka sedang menantikan janji Tuhan itu digenapi. Mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh para murid ketika mereka menantikan janji Tuhan digenapi. Ketika mereka menantikan kedatangan Tuhan kembali. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan di situ saudara bahwa mereka ini bertekun di dalam doa. Mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka bersama-sama, mereka menanti-nantikan, dan dikatakan mereka berdoa. Itu aktivitas utama mereka ketika mereka menantikan janji Tuhan digenapi, ketika mereka menantikan kembali kedatangan Tuhan kepada mereka. Mereka telah mengisi waktu dengan sesuatu yang baik sekali, dengan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, ketika mereka sedang menantikan penggenapan janji Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Ketika kita masih hidup sampai hari ini, hidup kita ini adalah penantian, seperti para murid. Yang kita nantikan adalah penggenapan janji Tuhan. Yang kita nantikan adalah kedatangan Tuhan kembali kepada kita. Saat kedatangan Tuhan, itulah yang kita sebut sebagai jam kehidupan kita yang berhenti. Itulah saat kematian kita. Dengan demikian saudara, sekarang pertanyaannya buat kita adalah, pada masa jam kehidupan kita belum berakhir, pada masa penantian seperti ini, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan mengisi kehidupan kita di dalam dosa, di dalam ketidakbenaran? Apakah kita akan menjadi orang yang begitu jahat, atau kita menjadi orang yang melupakan Tuhan, seolah-olah hidup kita ini tidak akan pernah berakhir? Atau hidup ini adalah sebuah kesempatan. Ketika kita sedang menantikan pengenapan janji Tuhan ini, kesempatan bagi kita untuk hidup benar, kesempatan bagi kita untuk bertobat, kesempatan bagi kita untuk melakukan hal yang benar dalam kehidupan kita. Para murid mengisi masa penantian itu dengan berdoa, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengapa kita tidak melakukan hal yang sama? Karena mungkin kita tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal yang seperti itu. Kita tidak pernah tahu kapan hidup kita akan berakhir. Jadi ini adalah kesempatan buat kita. Saudara, isilah kesempatan dalam hidup kita
dengan hidup benar di hadapan Tuhan, dengan terus mendekatkan hidup kita kepadanya. Saudara, saya pernah mendampingi seorang ibu pada saat-saat terakhir dalam hidupnya sebelum dia meninggal. Walaupun tubuhnya lemah, ketika saya datang dan berdiri di sisinya, dia begitu tenang, tetap ceria. Tidak ada sedikit pun ketakutan. Saya tahu waktunya sudah dekat. Saya bisa merasakan itu. Dan saya bertanya kepada dia, kalau Tuhan panggil ibu sekarang ini, ibu sudah siap? Dia mengatakan, saya siap. Saya bertanya kepada dia, ibu tidak takut? Dia katakan, tidak. Kenapa saya harus takut? Kalau sudah tiba waktunya, kalau saatnya sudah datang, saya siap. Saudara, kenapa ibu ini begitu yakin dengan pernyataannya itu? Karena saya tahu kehidupannya. Dia orang yang setia kepada Tuhan. Dia tekun beribadah kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan. Dia berdoa, dia membaca firman Tuhan. Dia hidup sebagai anak Tuhan yang benar. Jadi kata-katanya yang mengatakan bahwa dia sudah siap ketika waktunya itu datang. Ketika hidupnya itu berakhir, itu bukan kata-kata yang kosong. Itu adalah sebuah ungkapan keyakinan. Kalaupun saatnya tiba sekarang ini, saya sudah siap. Karena saya sudah mengisi kehidupan saya dengan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kalau hari ini tiba waktunya, bisakah kita juga dengan yakin mengatakan, saya siap? Oleh karena saya sudah mengisi waktu-waktu penantian ini dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau mau menjadi orang yang baik, kapan kalau bukan sekarang? Kalau ingin bertobat dari kehidupan yang tidak benar, kapan kalau bukan sekarang? Ini adalah masanya. Jam kehidupan kita memang masih berputar. Tetapi akan tiba waktunya, jam itu akan berhenti. Saudara, isilah hidup kita pada masa penantian ini dengan kehidupan yang benar. Pakailah kesempatan dalam kehidupan kita pada saat ini untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga ketika jam kehidupan itu berhenti, maka kita diselamatkan oleh Tuhan karena kehidupan kita yang berkenan kepadanya. Amin.